Shalom dan salam sejahtera. Puji Tuhan, saya Jonas Ipul akan membuat satu presentasi berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gereja dalam menyelesaikan misinya, ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja ketika di dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Yang pertama, masalah ataupun hambatan yang pertama yang dihadapi oleh gereja adalah berkaitan dengan agama warisan. Agama warisan adalah suatu agama yang ditinggalkan oleh keluarga ataupun ibu bapa di dalam bentuk-bentuk keagamaan yang diwariskan, dan mungkin itu adalah mengaburkan mata rohani ataupun yang di dalam Alkitabiah, di mana mata rohani ini ataupun agama yang diwariskan ini adalah tidak mementingkan ataupun tidak menggunakan kerohanian, oleh karena adanya agama seperti pagan ataupun amalan-amalan yang bertentangan dengan Alkitab. Injil tidak dikomunikasikan dengan secara efektif. Itulah yang menghalang ataupun menjadi hambatan kepada gereja menghadapi ataupun menyelesaikan satu misi. Yang kedua adalah hambatan ataupun halangan gereja adalah adanya penyimpangan, yaitu penyimpangan daripada kebenaran Tuhan di dalam Alkitab, perkabaran ataupun dan praktik perkabaran yang benar di dalam Alkitab itu tidak sampai ataupun salah disampaikan, di mana kegiatan gereja itu hanya sekadar satu mekanisme ataupun satu perkara yang mungkin oleh karena adanya penyimpangan, maka adanya yang tidak benar di dalam gereja tersebut. Itulah yang menjadi halangan ataupun hambatan yang kedua ketika gereja mau bertumbuh ataupun menyelesaikan suatu perkara yang dihadapi. Yang ketiga adalah hambatan yang ketiga adalah ataupun halangan yang ketiga di sini adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Di sini apa yang perlu dilakukan oleh gereja untuk saya dan keluarga saya, dan gantinya apa yang diinginkan Tuhan dari komunitas kita sebagai orang yang beriman, dan apa yang akan membuat gereja kita bertumbuh, bukannya apa yang membuat gereja kita tetap bertumbuh. Yang keempat di sini adalah hambatan ataupun halangan yang keempat di sini adalah gagal menghadapi sikap nominasmi. Ini adalah terlalu banyak orang Kristen yang hanya sekadar nama saja. Dikatakan di dalam hambatan ataupun halangan ketika gereja menyelesaikan misinya adalah terlalu banyak orang Kristen yang hanya sekadar nama saja. Jadi maksudnya di sini adalah 20% saja anggota gereja yang benar-benar merupakan orang Kristen seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Yang lainnya adalah ada sikap yang tidak baik, dan itu menghalangkan. Sikap yang tidak baik ini adalah menghalang bagi sesebuah gereja menyelesaikan masalah. Jadi hambatan ataupun halangan yang kelima adalah terlalu banyak orang Kristen yang hanya duduk di kursi ataupun hanya diam-diam di dalam gereja tersebut. Ada 80% anggota jemaat hanya sebagai consumer. Hasilnya kebaktian hanya dianggap sebagai entertainment. Yang di sini adalah kurangnya para pemimpin yang melayani. Jadi maksudnya di dalam gereja ini yang menyebabkan gereja itu
menjadi halangan ketika menyelesaikan sebuah masalah adalah anggota itu kurang melayani di antara satu dengan yang lain. Jadi, itulah saudara dan saudari yang menjadi halangan ketika gereja mau menyelesaikan sesuatu masalah. Ada 5 sebab ketika gereja menyelesaikan masalah, ada halangan-halangan yang dihadapi. Jadi ingat, jika ada suatu tim di dalam gereja itu, pasti ada cabarannya. Nah, ini berarti bahwa pasukan yang ada di dalam gereja itu adalah sangat penting. Bekerja sama untuk menyelesaikan satu misi, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para anggota, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ya, benar, ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gereja dalam menyelesaikan misinya. Tetapi kita sebagai anggota ataupun pemimpin gereja yang beriman kepada Tuhan adalah seperti bulldozer dengan mengikiskan ataupun membuka halangan-halangan tersebut sehingga gereja itu akan bertumbuh dan gereja itu akan dapat menyelesaikan, dan gereja itu adalah suatu tempat di mana orang-orang memerlukan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Ya, terima kasih. Ini saja presentasi yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati.